Om Swastiastu. Selamat bertemu kembali dengan saya Kadeksio Ambara, seorang pelaku spiritual Bali modern. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang yang disebut dengan Pitra Yatnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Resi Yatnya. Kalau kita bicara tentang resi, yang kita ingat adalah seorang pedanda atau seorang pertapa gitu. Ya. Resi itu adalah mereka yang bertugas untuk melanjutkan pengetahuan-pengetahuan yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Ya. Kalau di Bali lebih dikenal dengan pedanda. Ya. Dan sekarang juga sudah ada yang disebut dengan pandita, ada disebut dengan empu, ada disebut dengan resi. Ya. Nah, itu semua tergolong orang-orang suci. Nah, kenapa kita harus memberikan yadnya kepada beliau-beliau tersebut? Karena beliaulah yang memberikan atau sebagai penyambung lidah dari leluhur-leluhur kita untuk melaksanakan ajaran-ajaran luhur yang telah diwariskan. Tanpa adanya beliau, kita tidak tahu ya apa yang harus kita lakukan ketika melakukan upacara-upacara di rumah, di merajan, di kayangan-kayangan, baik kayangan tiga dan kayangan jagat. Karena beliau-beliau inilah yang menyimpan, kalau di Bali itu lontar-lontar yang berkaitan tentang upakara yatnya. Nah, di samping itu, beliau juga yang menyimpan pengetahuan-pengetahuan rahasia untuk menghadapi kehidupan ini. Nah, dengan beliau menyampaikan pengetahuan-pengetahuan juga tata cara melaksanakan upacara yatnya, ini jasa beliau luar biasa. Ya. Bahkan di samping itu beliau juga memiliki kemampuan rangkap. Ya. Misalnya bisa melakukan penyembuhan, bisa memimpin upacara, ya, bisa memberikan pencerahan gitu. Nah, selain pedanda-pedanda, selain para empu, selain para pandita, selain para resi, juga kita mengenal adanya istilah dalang, ya, ada tupeng, ada pemain-pemain drama, ada pemain-pemain arja. Itu semua tergolong para resi. Kenapa? Para dalang misalnya menyampaikan ajaran-ajaran yang adiluhung lewat pertunjukan wayang. Ya. Para pemain tupeng juga menyampaikan ajaran-ajaran adiluhung itu lewat tarian-tarian tupeng. Demikian juga seni-seni yang lainnya. Ya. Karena cara leluhur kita di Bali menyampaikan ajaran-ajaran itu lebih banyak dengan pertunjukan-pertunjukan, ya, pertunjukan wayang, pertunjukan tupeng, pertunjukan drama, pertunjukan arja, pertunjukan sendra tari, dan yang lainnya. Maka yang tergolong para resi di sini adalah para dalang, para pemeran tupeng, para pemeran drama, pemeran sendra tari, itu selain dari para resi, para pedanda, para pandita, juga para empu. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengaturkan yatnya ini? Beliau akan sangat bahagia sekali ketika kita bisa menerapkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada kita.
Ya, beliau akan bahagia sekali ketika petunjuk-petunjuk beliau kita lakukan. Ya, misalnya sekarang ada pedewasaan, itu sangat sangat relevan sekali kalau diikuti di masa kekinian. Ya, pedewasaan nganten, pedewasaan melakukan upacara yadnya, manusia yadnya, pitro yadnya, dewa yadnya, itu semua sudah ada apa namanya? Ada pakemnya. Dan ini kalau diikuti pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kita di Bali biasanya sudah melakukan yadnya ini, misalnya ketika Hari Raya Saraswati, itu keluarga kita pasti mendatangi grill-grill atau tempat-tempat rumah-rumah dari yang dianggap sebagai guru tersebut. Itu misalnya ngaturan ngaturan matah berupa beras, telur, atau juga menyertakan juga sesari. Nah, ini cara kita di Bali melakukan resian. Itu. Kenapa? Karena tugas beliau itu membantu umat, memberikan petunjuk-petunjuk tentang kegiatan-kegiatan atau upacara-upacara yadnya, dan juga memberikan arahan-arahan bagaimana kita seharusnya menghadapi kehidupan ini. Itu. Nah, biasanya juga ketika ada upacara-upacara besar di pura-pura, itu ada disebut dengan Resi Bojano. Ya, nah di sini masyarakat itu mengaturkan punil kepada mereka yang muput karya tersebut. Nah, di zaman kekinian, ya, bagaimana kita melaksanakan resiannya ini adalah menghormati guru-guru kita. Ya, kita punya guru Rupake, juga memberikan pengetahuan yang luar biasa kepada kita. Kita punya guru pengajian di sekolah, apakah kita saat kita TK, saat kita SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Ya. Kemudian memberikan penghormatan kepada guru wisesa, pemerintah. Karena pemerintah juga berperan penting dalam memberikan pendidikan ke masyarakat. Ya, misalnya pendidikan tentang kesehatan. Di musim pandemi ini banyak sekali peran pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah merebaknya kasus-kasus yang disebabkan oleh virus corona ini. Nah, caranya apa? Caranya kalau kita ingin menghormati, kalau kita ingin melakukan korban suci kepada guru Rupake, ya hormati beliau, bahagiakan beliau. Kemudian menghormati guru-guru sekolah kita, walaupun kita jarang ketemu, ya, dengan menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sekolah. Kemudian bagaimana kita melaksanakan korban suci kepada pemerintah, ya taati aturan-aturan. Ya. Kemudian saat ini dimanapun Anda belajar tentang keagamaan, tentang spiritual, nah itulah yang disebut dengan resi, ya, karena mereka yang memberikan pencerahan. Caranya adalah terapkan ilmu yang beliau berikan kepada kita. Ya, itulah cara terbaik untuk melakukan resiannya, yaitu menerapkan pengetahuan-pengetahuan atau tata cara yang telah beliau sarankan kepada kita. Nah, hanya itu sudah cukup. Apalagi kita bisa memberikan punya berupa materi, misalnya kita memberikan beras kalau dibutuhkan, memberikan uang agar mereka juga, beliau-beliau itu juga bisa memenuhi kebutuhan atau tuntutan-tuntutan hidup beliau. Nah, begitulah cara kita melakukan resiannya, baik yang telah diwariskan oleh leluhur kita juga di zaman kekinian. Nah, demikian tentang resiannya. Pada pertemuan berikut kita akan bahas tentang Dewa Yadnya. Om Santi 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 Om.